Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, setiap tindak pidana memuat ketentuan sanksi minimum dan sanksi maksimum yang menjadi dasar dan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah secara adil. Ketentuan maksimum sanksi pidana ditentukan pada masing-masing tindak pidana. Sedangkan ketentuan minimum sanksi pidana dapat ditentukan secara umum atau secara khusus. Ketentuan pasal 68 ayat 2 KUHP baru yang menentukan paling singkat 1 hari untuk pidana penjara, atau pasal 78 ayat 2 KUHP baru, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000, merupakan bentuk sanksi minimum yang umum. Ketentuan minimum berlaku bagi semua tindak pidana secara umum, sedangkan ketentuan minimum khusus hanya dikenakan terhadap tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Isi pasal 68 ayat 2 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Kemudian pada pasal 78 ayat 2 KUHP baru menyatakan jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000. Dengan adanya maksimum sanksi pidana masing-masing delik tersebut, pada asasnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melampaui maksimum pidana yang telah ditetapkan. Namun demikian, ada kalanya maksimum sanksi pidana yang ditentukan pada masing-masing tindak pidana itu dipandang belum cukup adil oleh hakim sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim berpandangan bahwa terdakwa harus dipidana lebih berat dari maksimum pidana yang ditentukan di dalam undang-undang, sehingga diperlukan pemberatan pidana. Alasan pemberat pidana adalah keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang ditetapkan sebagai keadaan yang dapat memperberat pidana. Alasan pemberat pidana bersifat umum, berlaku bagi semua tindak pidana. Adapun alasan pemberat pidana yang dimaksudkan ditentukan di dalam pasal 58 KUHP baru yang menyatakan faktor yang memperat pidana meliputi: yang pertama, pada pasal 58 huruf A menyatakan pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Pejabat adalah orang yang mengemban suatu jabatan dan kemudian melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Dalam pasal 154 KUHP baru menyatakan pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara atau diserahi tugas lain oleh negara dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu aparatur sipil negara atau ASN, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Kemudian pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan pasal 154 KUHP baru tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pejabat tidak selalu harus berstatus sebagai pegawai negeri, karena meliputi juga orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, atau menerima gaji atau upah dari korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang anggota DPR atau DPRD, komisaris atau direksi BUMN atau BUMD, sekalipun tidak berstatus sebagai pegawai negeri, adalah seorang pejabat karena menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Demikian pula pegawai-pegawai kontrak yang bekerja di instansi pemerintah atau publik sepanjang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah adalah seorang pejabat. Seseorang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan dalam jabatan publik atau pemerintahan mempunyai kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu sering ditimbulkan oleh suatu ketentuan hukum atau karena suatu kebiasaan. Apabila kewenangan ini digunakan secara menyimpang atau salah, maka perbuatan ini disebut dengan istilah menyalahgunakan kewenangan. Jadi menyalahgunakan kewenangan itu dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi ia telah melakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah serta bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang biasanya berlaku. Kemudian faktor alasan pemberat pidana yang kedua yang tercantum di dalam pasal 58 huruf B, yaitu penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana. Pemberatan pidana bagi penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia dalam melakukan tindak pidana didasarkan pada pemikiran bahwa bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya secara konstitusional, di dalam bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia tersebut terkandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh segenap warga bangsa. Sedangkan tindak pidana selalu merupakan perbuatan tercela dan bersifat melawan hukum. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia dalam melakukan tindak pidana dipandang sebagai perbuatan tercela dan mencemari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia dalam melakukan tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang merendahkan kedaulatan dan kehormatan negara, yang karenanya pidananya dapat diperberat 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Kemudian faktor alasan pemberat pidana yang ketiga yang tercantum di dalam pasal 58 huruf C, yaitu pengulangan tindak pidana. Dalam KUHP baru, ketentuan pengulangan tindak pidana diatur dalam pasal 23, yaitu pada ayat 1 menyatakan pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang, pada huruf A, melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan
dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan. Atau pada huruf B, pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kadaluarsa. Pada ayat 2 menyatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori 3. Kemudian pada ayat 3 dinyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku untuk tindak pidana mengenai penganiayaan. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa di dalam KUHP baru yang digunakan adalah sistem residif umum, yaitu setiap pengulangan tindak pidana tanpa memperhatikan tindak pidana apa yang dilakukan. Sepanjang tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori 3, atau tindak pidana dengan penganiayaan. Pemberatan pidana dalam pasal 58 KUHP baru merupakan pemberatan umum yang berlaku bagi semua tindak pidana tanpa kecuali, baik terhadap tindak pidana yang diatur di dalam buku 2 KUHP baru maupun tindak pidana lain yang berada di luar KUHP, maupun tindak pidana lain yang berada di luar KUHP sepanjang undang-undang yang mengatur delik tidak menentukan adanya penyimpangan dari buku 1 KUHP baru. Selain pemberatan pidana yang berlaku secara umum, juga terdapat pemberatan pidana berdasarkan keadaan khusus yang hanya berlaku bagi delik tertentu. Pemberatan pidana yang bersifat khusus tersebar di berbagai rumusan delik. Beberapa keadaan yang dipandang sebagai pemberatan yang bersifat khusus itu diantaranya dimuatnya unsur dengan rencana, seperti penganiayaan berencana pasal 467 KUHP baru, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, itu di dalam pasal 414 KUHP, kemudian mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang diatur di dalam pasal 416, kemudian dilakukan pada malam hari yang diatur di dalam pasal 463, tindak pidana dilakukan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya pada saat ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang yang diatur di dalam pasal 481 KUHP, yang diatur di dalam 481, dan lain sebagainya. Sahabat penyuluh, demikian tentang alasan pemberat pidana dalam KUHP baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.